Monggo. Pertanyaan selanjutnya, Abuya mau tanya, saya ini nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngaji, apakah bisa jadi wali Allah? Sindiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Kalau kita sudah tulisan Allah jadi wali ya jadi wali. Oh gitu. Kalau bukan utusan Allah ya susah. Betul nggak? Kita Rohman Rohim kepada ibu bapak pun susah. Betul nggak? Cinta kasih sayang kepada ibu dan bapak, apalagi ibu bapak kakinya dikumbah didoakan sampai waduh, gak nyambung jawabannya. apalagi ibu bapak sampai meninggal diangkat itu ibu sama bapak ke liang lahatnya didoakan sampai menangis, ya Allah. Waduh, itu mungkin stempelnya luar biasa, betul nggak? Itu baru orang tua, baru ke saudara, ke tetangga, ke ini. Tapi kalau kita masih punya gerenda-gerenda, luarnya bagus, dalamnya ruwet, itu buah kedongdong. Betul? Buah kedondong. Kita itu wajahnya tuh harus luar dalam, ikhlas ridho karena Allah. Ai masalah wali mah itu urusan Allah, diangkat atau tidak mah itu urusan Allah. Semua manusia nggak bisa ngaji kitab kuning. Ai kitab tuh siapa? Diri kita. Yang kuning itu apa? Rasa kita. Apakah kita bisa menyelamatkan bangsa negara Republik Indonesia atau dunia? Bahkan kalau dicentil sedikit pasti emosi. Oh, kok bisa begini, bisa begini? Berarti kita ini kitabnya belum lulus. Itu enggak? Masuk enggak? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman, bahasa daripada kakek Gupron tadi ketika beliau ditanya tentang saya tidak pandai ngaji, apakah saya bisa jadi wali Allah? Kata seseorang penanya lewat tulisan kepada Gus Ubat, teman-teman. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa, teman-teman? Ya, tidak nyambung sama sekali. Kalau kata kakek Gubron tadi bahwa menjadi seorang wali itu urusan Allah, dan kalau sudah ditakdirkan jadi wali Allah, ya jadi wali Allah, kata beliau. Jadi tanpa harus belajar, tanpa harus mondok, tanpa belajar tentang Islam seperti itu, teman-teman. Allahu Akbar. Ini jawabannya tidak nyambung dan sangat keliru sekali, teman-teman. Ditambah lagi kakek Gubron ini menjelaskan untuk seseorang menjadi wali Allah itu tidak perlu membaca kitab kuning, teman-teman. Karena kitab kuning itu adalah diri kita. Katanya kitab itu diri kita dan kuning itu rasa kita. Allahu Akbar. Ini jawaban secara nafsunya saja, teman-teman, ya, tanpa ada landasan dalil dan tanpa ada landasan pendapat-pendapat ulama, begitu teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita bongkar-bongkar lagi, di mana video yang akan kita bongkar kali ini ada dua buah. Yang pertama, kakek Gupron ini mengatakan kalau Allah tidak memberikan surga kepadanya, maka dia akan mengejar Allah. Jadi kalau Allah nanti tidak memberikan surga kepadanya, maka dia akan mengejar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di sini, teman-teman, kakek Gupron ini menambah sifat Nabi, ya. Kalau kita selama ini mengetahui sifatnya Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, patonah, sedangkan kakek Gupron menambah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira tambahan sifat Nabi dari kakek Gupron ini? Mari kita saksikan bersama ini, teman-teman. Sudah diri berjuang qabali innaka liyama fi Allah. Rabbana kal hatta liyama fi innaka liyama fi tauhid. Mana jejaknya Sunan Giri? Subhanallah. Kita ini sudah malu sebetulnya. Malu luar dalam. Coba kita jaga bersama. Persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila, merah putih, NKRI, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa. Bertauhid atau tidak? Gitu, kita harus yakin. Yakin. Surga itu jangan dipilih sendiri, kita bareng-bareng dong. Betul? Betul atau tidak? Tagih nanti
mati dahil mana Gufron. Saya ikut ngaji Samawi ke Gufron. Saya minta makulinaka hadaya mabin Allah. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun. Astagfirullah. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Nah, tadi kalimatnya teman-teman, kalau saya tidak dikasih surga oleh Allah, saya akan kejar Allah. Karena saya adalah perintah Allah katanya. Ketika itu kakek Gufron mengatakan, betul atau tidak? Jamaahnya ini mengatakan, mengiyakan ataupun membetulkan. Betul katanya teman-teman. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, dengarkan teman-teman ya. Allah. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun. Nah, karena saya perintah Allah. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau saya tidak dikasih surga oleh Allah, maka saya akan mengejar Allah karena saya adalah perintah Allah. Betul atau tidak? Betul kata jamaahnya teman-teman. Di sini adalah keliru sekali kalau kakek Gufron ini bisa kejar-kejaran sama Allah. Ini merusak akidah kita sekali teman-teman ya. Mengejar Allah Subhanahu wa taala, kejar-kejaran sama Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Yang tidak habis pikir bagi kita di sini teman-teman, ini kenapa jamaahnya masih aja membetulkan setiap khurafat cerita dongeng yang disampaikan oleh kakek Gufron ini teman-teman. Ini yang jadi penasaran kita, apakah mereka ini tidak sadar atau mereka ini tidak menggunakan secara akal yang sehat setiap informasi yang mereka terima dari kakek Gufron ini teman-teman. Tentunya agama itu harus juga berlandasan kepada akal sehat kita teman-temannya. Karena sesuatu ibadah ataupun sesuatu kegiatan kita itu kalau tidak berdasarkan kepada akal, maka secara otomatis nanti ibadah kita itu akan sia-sia sekali teman-teman ya. Kalau kita berbuat ibadah ataupun melakukan sesuatu kegiatan agama ataupun kegiatan ibadah tanpa berlandasan kepada akal, ini baik atau tidak, ini bagus atau tidak, maka amalan tersebut otomatis bisa sia-sia yang kita kerjakan teman-teman. Maka di sini perlunya kita menggunakan akal. Karena Allah juga mengatakan itu di dalam Al-Quran, afala ya'qilun, kenapa kalian tidak mempergunakan akal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarun, kenapa kalian tidak mentadabburi, kenapa kalian tidak mempelajari. Nah, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal kita teman-teman. Dan ayat-ayat tersebut banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim sebagai perintah dari Allah kepada kita teman-teman. Baik, kita lanjut kepada video yang kedua. Di dalam video yang kedua ini teman-teman, kakek Gufron ini menyampaikan bahwa Nabi itu mempunyai sifat ya, menambah sifat Nabi SAW. Coba kita dengarkan, silakan teman-teman. Allah sudah nurunkan wahyu, yaitu Allah kepada malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Iqra. Kan bingung Rasulullah pun, Ini belum Quran loh, belum isinya Islam lagi, betul nggak? Yang membawanya siapa? Itulah Allah. Kan bingung Rasulullah pun. Di sini teman-teman bahwa kakek Gufron menambah sifat Nabi yang ia mengatakan bingung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat bingung ketika datang malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama. Nah, di sini perlu kita luruskan kembali teman-teman. Kedatangan Jibril alaihissalam kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam Gua Hira, di sana Nabi mengatakan ma'ana biqori, apa yang harus saya baca. Dan di sini kalimat ini adalah penunjukan ataupun menunjukkan bahwa itu adalah keaslian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih original seperti itu ya. Keoriginalan Nabi bahwa memang beliau memang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis seperti itu teman-teman. Makanya Nabi pun mengatakan ma'ana biqori, apa yang harus saya baca. Saya tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keoriginalannya.
tidak tepat kalau dikatakan Nabi itu bingung, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga Allah daripada sifat-sifat yang tercela seperti itu, sifat-sifatnya manusia biasa, teman-teman ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan pemeliharaan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Jadi saya kira kakek Gufron ini sangat melampaui batas menambah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat bingung, teman-teman ya. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bingung. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak pernah bingung, teman-teman. Akan tetapi Nabi menjawab seperti tadi yang saya katakan, itu menunjukkan bahwa masih original. Keoriginalan Nabi memang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Untuk apa? Untuk apa seperti itu? Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhindar daripada tuduhan ataupun fitnahan orang-orang kafir yang akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi sendiri. Makanya Nabi pun mengatakan seperti itu, ma'ana biqori, seperti itu, teman-teman. Jadi sangat keterlaluan ataupun melampaui batas kakek Gufron yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat bingung, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan meninggalkan komentarnya di bawah. Kami akan menunggu dan merespon nantinya. Mungkin kali ini, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon saya dibukakan pintu kemaafan. Tetap jaga keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, teman-teman, tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.